Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita akan lanjutkan bahasan kita masih terkait dengan hukum waris. Pak Kiai, ini sejujurnya saya baru mendengar istilah ini. Agak kurang familiar sebenarnya saya mendengar istilah ini. Jadi istilah ghorowain dalam hukum waris. Ghorowain itu sebenarnya apa? Itu Pak nama Kiai? bintang. Bintang? Ya, bintang dalam tradisi Arab. Gitu loh. Siap. Kayak itu bintang yang terang sekali. Itu diberi nama bintang itu karena masalah itu terang sekali di masa Sayyidina Umar. Jadi ini masalah yang mengajarkan kepada kita semua bahwa hukum Islam itu harus kembali kepada ulama. Bukan sekedar kembali kepada Quran dan hadis. Jadi masalah al-ghorowain ini atau masalah yang lebih dikenal dengan Umariyata ini karena terjadi pada masa Umar, itu adalah pembagian hak waris yang secara zahir sudah sesuai dengan apa yang ada di Quran dan hadis, tetapi faktanya itu juga bertentangan dengan apa yang diajarkan Quran dan hadis. Jadi gambarannya gini, Mila ya. Masalah yang pertama, itu ada orang meninggal, itu meninggalkan istri, bapak sama ibu. Ini lihat nih. Atau ada seorang istri yang meninggalkan suami dengan bapak dan ibu kandungnya. Lihat nih. Jadi ini persoalannya, ada orang meninggalkan pasangannya tanpa anak, serta kedua orang tuanya yang masih hidup. Nih, kita coba nih. Kalau Mila mau catatan pakai kertas nih bisa. Yang pertama yang meninggal ini istrinya. Ahli warisnya suami. Maka suami dapat setengah, seperdua. Ibu dapat sepertiga. Sepertiga dari sisa yang semuanya dulu nih. Semuanya Kan dulu. tidak ada istilah sisa itu nggak ada. Semua hukum waris itu dari harta waris asalnya. Maka ibu dapat sepertiga. Bapak sisanya. Maka untuk membaginya kan harus mencari angka 2 dan 3. Ketemu 6. Suami separuh, seperdua, ngambil 3. 3/6. Sementara istri itu karena, ibu karena sepertiga dari 6, dia dapat 2. Berapa itu? 3 tambah 2 berapa? 5. 5. Ayah Sisanya, dapat 1/6. Ayah sisanya, bukan per-6. Ayah sisanya. Sekarang kan tadi hartanya, karena suami itu setengah, ibu sepertiga, bapak sisanya. Maka dicarikan persamaan angka pembaginya 6, Pak Kiai. 6 kan? Dari 6 itu suami ngambil berapa? 3. Suami dapat 3/6. Per 6. Oke. Istri? Ibunya dapat 2/6. Berarti 3 tambah 2 berapa? Baru 5/6. Oke, sisanya berapa? 1/6. Seperenam. Satu buat siapa? Iya, untuk Bapak. ayah. Oke. Ada yang aneh kan? Anehnya di mana, Mila? Bagian Kecil. bapak lebih sedikit daripada ibu. Iya. Padahal teori hukum waris, laki dengan perempuan asal segaris. Iya, betul. Ya, anak laki dengan anak perempuan. Ya, terus kemudian saudara perempuan dengan saudara laki, bapak dengan ibu. Ini harusnya begini. Nih lihat nih. Ini sudah dibagi berdasarkan semua teori hukum waris. Masalah yang kedua dibalik. Ahli warisnya adalah istri. Maka dia dapat 1/4 nih Mila. Karena nggak ada anak. Ibu dapat 1/3. Sama kan? Bapak sisanya. Di situ ada bagian 4 dan 3. Maka 12. Coba dibagi. Lihat. Istri dapat istri dapat 3/12. Per 12, betul. Ibu dapat 4/12. 3 tambah 4 berapa? 7. Sisanya 5. 5/12. Bapak dapat 5. Memang besar. Tapi belum menggambarkan 2 kali lipat dari bagiannya ibu. Nah, ini sudah dibagi nih. Maka di Madinah, ini kita pernah punya episode tentang ijma nih. Kemarin Pak. Sayyidina Umar melihat kayak begini, aneh ya ini. Maka dikumpulkan nih semua sahabat nih. Mau buat ijma. Ini gimana? Kata Zaid bin Sabit, itu kan sudah dibagi sesuai dengan Quran dan hadis. Ya sudah itu aja Umar. Gitu loh. Sementara sahabat yang lain, benar juga Umar ya, kok bagian bapak lebih sedikit. Kecil. Maka nanti saya tidak menjelaskan logika detailnya, keluarlah ijtihad yang namanya sulusul baqi, 1/3 dari sisa harta setelah si suami atau istri mengambil bagiannya. Kita praktekkan nih. Kalau ahli warisnya suami tadi. Suami, kemudian ada ibu dan bapak. Maka ibu dan bapak itu dijadikan satu kesatuan Mila. Satu kesatuan, satu kelompok. Maka karena si suami dapat setengah. Maka hartanya dibagi 2. Suami dapat 1, sementara ibu dan bapak dapat 1. Ibu mengambil 1/3 dari 1, maka kalikan 3 aja semua.
gitu loh. Jadi Maka ibu 6. mendapat sepertiga Iya. dari setengah bagian yang sudah diambil oleh Iya, suaminya. jadi kalau Oke. itu 6, suami kan dapat 3, sisanya 3, Tiga. ibu sepertiganya 1. Satu. Suaminya dapat berapa? 2. Dua. Kata Oke. Umar, ini baru benar. Karena si bapak dapat. Nah, inilah yang dinamakan masalah Gharawiyaini atau masalah Umariyataini. Jadi ini menunjukkan para pemirsa, apa yang terbaca dan terlihat dalam Quran dan hadis itu tetap membutuhkan guru yang bisa memberikan pemahaman. Tetapi ini juga tidak bisa sama. Jadi itu yang kita katakan pada episode ijma dulu, itu ada perkara tertentu sebetulnya itu bukan ijma, tapi pendapat mayoritas. Mayoritas sahabat itu berpendapat seperti ini. Tapi Zaid bin Sabit mengatakan, sudah fara itu a'tikul ladzi haqqin haqqahu. Berikan kepada semua orang itu haknya. Haknya berdasarkan Quran dan hadis, bapak di sini lebih sedikit dari ibu. Ya terima aja sebagai satu kasus yang spesial. Kata Umar, nggak ada spesial. Ini harus sesuai dengan ruh faraid secara umum. Maka digunakanlah logika yang melahirkan kesimpulan sepertiga dari sisa harta setelah masing-masing pasangan, suami atau istri mengambil bagiannya. Oke. Pak Kiai, kalau misalnya jadi ini. Iya. Kalau kemudian skemanya adalah mengambil, tapi boleh nggak dengan skema yang tadi udah kan sesuai perhitungan itu sama? Ya nggak usah boleh aja. Boleh aja Karena sebenarnya kan tidak opsinya. mengurangi haknya Oke. orang lain yang si Oke, suami. oke. Ya Jadi tinggal boleh. apakah kita akan membiarkan bapak ibu iya. kita bertengkar. Kalau misalnya ada salah satu yang punya ambisi terhadap harta, sekalipun bisa jadi masa iya sih berantem, kan itu Iya. sudah bersama. Ini bukan persoalan masalah berantem atau enggak, tapi adalah hak masing-masing. Oke. Dan itulah pentingnya ya, Pentingnya belajar. belajar, Ya. paham. Paham. Jadi kalau dicari Quran hadisnya itu adalah analogi. Diktum langsung dari Quran hadis ya seperti itu yang asalnya. Betul, Bagian betul. bapak lebih sedikit Lebih- dari bagian ibu. Oke, apakah ini juga berarti ini bisa kita implementasikan, Pak? Diimplementasikan oleh Sayyidina Umar Oh, di dari Madinah. Umar, oke. Tetapi tetap membiarkan Zaid bin Sabit seperti itu. Oh. Nah, artinya apa? Kalau dalam hukum Indonesia, kalau ikut negara, maka Oke. itu Itu bisa pendapatnya berbeda. Sayyidina Umar. Tapi Sayyidina Umar tidak menafikan pendapat yang berbeda tetap hidup dan berkembang di masyarakat, sekalipun realitanya masyarakat mengikuti pendapatnya Sayyidina Umar, dan itu yang kita ajarkan dalam ilmu faraid. Pak Kiai, ini karena ternyata juga waktu kita sudah di penghujung program, pesan Pak Kiai, artinya gini, kadang-kadang itu tadi ya, orang masih banyak beranggapan bahwa tabu ngomongin, Iya. bicara tentang waris, atau ribet lah ngurusin waris, segala macam. Apa yang sebenarnya mungkin stigma-stigma di balik waris yang sebenarnya harus kita bongkar, harus kita perbaiki Iya. di antara umat Pak Kiai? Yang pertama kalau mengikuti Mila sampaikan tadi, membicarakan bagian waris itu bukan sesuatu yang tabu. Itu adalah orang yang sedang memperjuangkan haknya. Tetapi di sisi yang lain, guru-guru saya itu berpisan. Kalau nanti satu hari kamu Faiz berurusan dengan warisan yang menjadi bagianmu, terima saja dengan lapang dada. Itu harta kamu tidak ikut mencari, itu harta kamu tidak ikut berkeringat, kamu hanya terima. Menerima itu sebagai bagian dan kado terindah dari Allah. Saat kamu kehilangan orang yang mewarisi itu kepada kamu, itu akan mendatangkan keberkahan. Tetapi sekali lagi, membicarakan bagian masing-masing itu bukan sesuatu yang tabu, itu adalah hak adami, hak masing-masing orang, hanya saja perlu mempertimbangkan kebersamaan dan etika yang berkembang di tengah masyarakat. Jadi tunaikan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan haknya, Iya. tapi juga tadi Menerima berlandaskan keriduan. Keriduan. Masya Allah. Baik. Pak Kiai, terima kasih Ya, baik. atas ilmunya hari ini. Catatan saya banyak sekali nih. Sampai ngitung-ngitung, Masya Allah, ini jadi pembelajaran pribadi untuk saya. Mudah-mudahan juga begitu juga bagi pemirsa yang menyaksikan. Pemirsa, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, membawa kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk senantiasa bersemangat menuntut ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.